Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Walaqadis tuhzi abi rusulin min qablika faha qabil lazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma nzuru. Satu, bolehkah membaca mushaf saat salat fardu sendirian? Tidak. Dalam salat fardu, maka yang dibacakan yang kita hafalkan, ya, baik sendirian ataupun berjamaah, yang kita hafalkan, karena yang dituntut dari Al-Quran itu sederhana. Quran surah ke-73 Al-Muzammil ayat ke-20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang kita hafalkan dari Al-Quran, yang paling mudah kita hafalkan. Kalaupun yang dibaca hafalnya kulhu, ya kulhu aja. Ya, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, silakan. Sambil kita membaca itu, kita menghafalkan lagi surat yang lainnya. Besoknya misalnya sudah ikhlas, alhamdulillah. Besoknya berubah lagi, misalnya surat Al-Falaq. Besoknya lagi An-Nas, ya. Besoknya lagi naik lagi misalnya ke Ad-Duha, naik lagi Al-Insyirah, naik terus, gitu kan? Sampai kita bertahap jadi lebih baik, lebih baik. Dan diniatkan ikhlas karena Allah. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kita jadi diri kita pribadi. Jadikan orang lain sebagai motivasi. Jangan disamakan. Jangan disamakan, karena setiap orang punya orientasi berbeda-beda. Ya, setiap orang punya tahapan yang beda-beda, punya pilihan masing-masing. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ayat 148 paling kanan sebelah atas di mushaf. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang itu punya orientasi masing-masing. Ya, fastabiqul khairat. Silakan berlomba dari passion kita untuk menggapai kebaikan, pahala yang sama. Dia misalnya senang tahajud, Anda nggak sempat, ya Anda ganti dengan yang lain. Anda kerja Al-Quran, ya kan? Jadi bisa berimbang pahalanya. Anda nggak mampu tahajud, Quran belum baik bacaannya, saya sambil puasa. Yang penting Anda kejar, fastabiqul khairat. Segala kebaikan kita perlombakan di situ. Jadi dalam konteks sholat fardu yang dibaca yang kita hafalkan. Yang kita hafal itu yang kita bacakan. Di sini sepakat para ulama, kecuali dalam konteks sholat sunnah. Sholat sunnah itu pun sebagian besar ulama tetap bertahan pada apa yang dihafal, kecuali dalam konteks tertentu untuk murojaah misalnya, gitu kan. Untuk murojaah ya dipegang, itu pun dalam konteks sholat sunnah, bukan sholat fardu, yang tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran. Ya, jadi itu banyak syarat tambahannya. Jadi jangan sampai ketika pegang mushaf tiba-tiba mau sujud, Quran disimpan tempat yang rendah, gitu kan, dan sebagainya. Itu harus cari wasilah-wasilah yang tidak merendahkan kemuliaan Al-Quran. Jadi jalan terbaiknya coba dihafalkan baik-baik. Di luar sholat baru kita bacakan lagi. Sholat dibacakan yang kita hafalkan dari situ. Yang biasanya terjadi di sholat-sholat seperti Ramadan, ya. Ya, salat seperti Ramadan. Jadi kalau orang sendirian itu jarang sekali pegang mushaf. Biasanya kalau Ramadan jadi makmum untuk menyimak, gitu kan. Nah, itu pun ada perselisihan pendapat di kalangan ulama yang membolehkan tetap dalam konteks ibadah sunnah, itu pun yang sekiranya menggunakan mushaf dalam kondisi yang tidak merendahkan kemuliaannya. Jadi kecil, lihat, masukin kantong kalau sujud, gitu kan. Tidak ada potensi jatuh dan sebagainya. Adapun untuk imam, itu mutlak harus hafal. Nggak ada imam nyontek, gitu kan. Jadi kalau saya bertahan, imam tuh mesti hafal. Ya, kalau nggak hafal ngapain jadi imam, gitu kan. Nah, dari dalam konteks tertentu kadang kita temukan, kalau saya berpendapat mengambil pendapat para jumhur ulama yang menekankan bahwa imam itu menjadi imam karena hafal, bagus bacaannya. Ya, orang yang afqah, orang yang paling fikih, ya, kemudian asan, orang yang paling tua, sepuh, paham fikih salat, kemudian paling bagus bacaannya, juga paling mengerti, ya. Jadi bukan belum hafal kemudian maksain jadi imam atau membaca ayat yang nggak hafal, itu yang tidak diperkenankan. Atau misalnya mohon izin ya, ini hanya saling share saja. Kadang-kadang saya temukan di depan imam itu ada tempat mushaf besar dibuka begini, ya imamnya baca, ya itu kan di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya sudah ditutup, gitu kan. Nah, jangan sampai lagi baca begini, udah kipas angin hilang, gitu kan, dari Al-Baqarah tiba-tiba pindah misalnya ke Al-Hujurat. Nah, ini susah balik laginya, ini jadi persoalan juga. Ya ayyuhalladzina amanu nggak selesai-selesai, gitu kan. Baik, karena ayat yang pengen dibaca kutiba alaikumusiyam, sementara yang terbuka ayyuhalladzina amanu la yasrakum minkum, gitu. Jadi repot. Wallahu taala alam bis